Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunianti, dosen program studi ilmu komputer, Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan memaparkan terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran dan pendidikan. Mata kuliah yang saya gunakan di sini adalah Interaksi Manusia dan Komputer 3 SKS semester 3. Deskripsi mata kuliah. Interaksi manusia dan komputer atau disebut Human Computer Interaction (HCI) merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Materi yang dibahas meliputi rancangan, implementasi, dan evaluasi antarmuka dengan pengguna perangkat lunak. Topik-topik spesifiknya adalah sistem pengolahan informasi pada manusia, model interaksi manusia komputer, proses perancangan, menu interaksi, bahasa perintah, input dan output device, antarmuka grafis, gaya interaksi, konsep ergonomi, serta prototipe. Capaian pembelajaran. Untuk program studi, mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai konsep interaksi manusia dan komputer secara keseluruhan, yaitu mendesain, mengevaluasi, mengaplikasikan dalam bentuk user interface. Untuk mata kuliah, mahasiswa dapat menguasai konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip user-centered design. Media pembelajaran yang digunakan untuk softwarenya yaitu Windows, Office, dan PowerPoint. Untuk hardwarenya laptop, LCD, dan proyektor. Untuk pembelajaran pada pertemuan minggu ke-1 yaitu CPK-nya di sini pendahuluan materi pembelajaran kontrak kuliah, sejarah interaksi manusia dan komputer, model interaksi manusia dan komputer, hubungan interaksi manusia dan komputer dengan bidang lainnya. Untuk metode yang digunakan, yang pertama ceramah, ada juga diskusi dan tugas individu di akhir perkuliahan. Untuk penilaian dari komponen penilaian akhir ada 4. Yang pertama, kehadiran itu 10%, tugas individu atau kelompok itu 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester itu 35%. Untuk kriteria penilaian akhir. Di sini untuk yang nilai A itu dikatakan sebagai istimewa dengan tingkat kemampuan berkisaran 86 sampai 100, baik sekali itu AB 81 sampai 85, baik itu B 76 sampai 80, cukup baik BC 71 sampai 75, cukup itu C 61 sampai 70, kurang cukup atau CD 51 sampai 60, kurang itu D 41 sampai 50 dan gagal itu E atau kurang dari 40. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya, kita melihat sejarah interaksi manusia dan komputer. Kita ketahui pada tahun 1950 itu pertama kali komputer diperkenalkan. Dia tidak pada tahun 1950. Kalian juga mungkin di sini belum lahir pada saat itu. Seperti juga saya belum lahir. Jadi di sini pada tahun 1950 diperkenalkan pertama kali oleh secara komersial mesin sangat sulit. Mesin sangat sulit dan tidak praktis karena komputer itu masih sangat mahal dan hanya dipakai pada saat kalangan-kalangan tertentu. Jadi
sekarang punya komputer yang model aneh-aneh, ada yang kayak itu, ada yang pokoknya sembarangan. Jadi itu sudah didesain sedemikian mungkin. Nah, selanjutnya di sini pada tahun 1970-an, di sini juga kalian belum lahir, apalagi saya saja belum, apalagi kalian. Nah, pada tahun 1970-an komputer PC diperkenalkan, maka perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan berbagai penjuru. Nah, di sini ada bidang pendidikan, perdagangan, perusahaan. Selanjutnya, dan akan muncul isu antarmuka pengguna, apa yang disebut dengan user interface. Nah, seperti itu ya. Jadi komputer itu sudah digunakan bagi kalangan-kalangan pendidikan, misalnya seperti di dunia pendidikan digunakan komputer untuk apa? Pendidikan. Digunakan komputer untuk apa? Di bidang apa? Penelitian. Penelitian menggunakan komputer tidak? Apalagi dari internetnya. Terus selanjutnya di sini masih tetap sejarah ya, sejarah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada tahun 1980-an ternyata beda 10 tahunnya sudah muncul yang namanya diperkenalkan istilah yang namanya HCI. Apa itu HCI? Human Computer Interaction. Jadi diperkenalkan dengan HCI atau interaksi manusia dan komputer ini pada tahun 1980-an. Nah, apa itu interaksi manusia dan komputer? Nah, di sini itu bidang kajian interaksi manusia dan komputer itu ada beberapa. Yang pertama adalah ya, manusia, terus kedua ada komputer, dan yang ketiga ada interaksi. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia sebagai user yang menggunakan sebuah komputer. Jadi di sini manusia menerima dan memproses sistem, dan apakah ada kelebihan dan kekurangan dari manusia dalam penggunaan komputer? Ada? Ada. Ada kekurangan dan kelebihannya? Ada. Misalnya kekurangannya apa? Ya. Yang pertama, kalau kekurangannya itu masih banyak manusia yang belum dapat menggunakan komputer. Mengapa demikian? Karena masih banyak manusia yang pada saat itu belum tahu menggunakan sebuah komputer karena minimnya pengetahuan pada saat itu. Sedangkan dampak positifnya, manusia yang dapat menggunakan komputer dapat mempercepat suatu pekerjaannya. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa tahu yang ceweknya? Ada yang lain? Ya, jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Seperti yang telah dijelaskan temannya kalian tadi, bahwa terdapat sisi positif dan sisi negatifnya ya. Dampak positif dan negatifnya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Setelah kita melihat dari manusia, kita melihat lagi komputer. Teknologi komputer dapat digunakan untuk menerima, memproses, dan mempersembahkan sistem dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, misalnya seperti mau memproses sebuah informasi. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan komputer itu digunakan untuk memproses juga sebuah informasi. Nah, memproses informasinya di mana? Ada yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Nah, apa yang di-input? Alat inputnya apa saja? Ya, keyboard, terus ada mouse. Ya, jadi untuk alat input itu ada yang namanya keyboard dan ada yang namanya mouse. Terus untuk prosesnya, diproses dengan apa? Ya, CPU. Terus apa lagi? Dan lain-lain. Jawaban yang bagus, dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa? Tapi kalau di sejumlah penelitian, kalau kita misalkan penelitian, tidak boleh kita menyebutkan dan lain-lain. Karena nanti kalau kamu menyebutkan dan lain-lain, otomatis peneliti setelah kamu, dia mengambil penelitianmu sebagai referensi, nanti lain-lainnya itu dia mau cari kemana? Otomatis
tidak ada lagi pertanyaan yang ada dan lain-lain. Nah seperti itu ya. Nah interaksi itu sudah menyangkut keduanya ya. Kalau sudah orang melakukan pekerjaan dengan berhadapan langsung dengan komputer, otomatis dikatakan sebagai interaksi manusia dengan komputer. Berarti kalau misalkan dia berinteraksi dengan komputer, otomatis ada yang dihasilkan. Kira-kira apa yang dihasilkan? Misalnya orang yang mau mengerjakan tugas. Kalau kalian kan pasti kerja tugas. Tapi banyak-banyak sekarang bukan mengerjakan tugas online. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini apa kepentingan interaksi manusia dan komputer? Apa kepentingan interaksi manusia dan komputer? Hah? Untuk coba diperjelas soalnya. Untuk menghasilkan informasi. Terus yang lain? Ya perempuannya belum ada suaranya. Apa itu? Apa kepentingan interaksi manusia dan komputer? Untuk mengerjakan, ya bagus ya, mengerjakan sebuah tugas. Nah, kita lihat lagi di sini manusia menggunakan komputer itu hampir setiap hari dan manusia selalu mau untuk belajar, Nah, dulu lagi ya. Jadi kita belajar itu dulu kita masih banyak yang belum punya komputer. Nah, sama juga seperti saya. Dulu saya juga waktu S1 belum tahu komputer itu seperti apa. Nah, bahkan waktu SMA dulu saya juga belum masih hitungan jari melihat komputer. Nah, pas kita kan belajar tentang TIK. Kalian sudah belajar TIK? Ya. Jadi teknologi informasi komunikasi. Ya. TIK dulu 2007. TIK dulu teknologi informasi komunikasi. Kami itu hanya belajar tentang teori. Nah, yang punya komputer itu di mana? Tidak ada komputernya dulu kami. Jadi belajar terus tentang teori menghafal terus. Tiba-tiba pada saat ujian akhir nasional di kelas 3 SMA itu kita dihadapkan langsung dengan komputer. Nah, kita juga bingung. Ceritanya ini mau ujian sekolah besok. Nah, hari ini sorenya kami pergi cari siapa yang punya komputer di kampung itu. Mau belajar kira-kira bagaimana bentuknya, sudah sesuaikah tombol-tombolnya dengan apa yang sudah kita ajar, yang sudah kita terima dari proses pembelajaran. Kan biasanya komputer kan tidak semua sama tombol-tombol penempatan tombol-tombolnya. Jadi kita takutnya jangan sampai kita kebingungan. Pada saat itu kan kita mau ujian, sudah kita pergi cari temannya kita. Nah, ternyata pada saat ujiannya cuma kita diuji dengan mengaktifkan tombol on-off. Dan kira-kira modelnya seperti apa? Nah, untuk model interaksi manusia dan komputer ini melibatkan 3 yang dikaji tadi ya. Ada yang namanya pengguna, ada yang namanya interaksi, dan ada yang namanya sistem. Jadi pengguna berinteraksi langsung dengan sebuah sistem untuk melakukan pekerjaan. Inilah yang dinamakan dengan model interaksi manusia dan komputer. Nah, kita lanjut hubungan interaksi manusia dan komputer dengan bidang lain. Kira-kira bidang apa saja yang ada di dalamnya yang berhubungan langsung dengan IMK, interaksi manusia dan komputer? Bidang apa saja? Bidang pendidikan? Bidang apa lagi? Kedokteran. Nah, di sini ada yang namanya psikologi. Nah, di sini psikologi pengguna beraneka ragam. Jadi pengguna itu beraneka ragam, membuat perancang sistem harus mempelajari aspek psikologi pengguna untuk memahami sifat dan kebiasaan pengguna, dan untuk mengukur unjuk kerja dan opini terhadap sistem manusia komputer. Jadi di sini psikologi sangat berperannya. Nah, dilihat dari kesehariannya, psikologi keseharian yang
dengan komputer itu harus nyambung. Nah, misalnya kita mau mengetik, mungkin yang ada di pikiran kita mau membuat, kita mau mendesain gambar rumah. Nah, otomatis yang akan muncul di layar laptopnya kita itu, hasil pekerjaan kita itu adalah rumah, bukan mobil. Seperti itu ya. Jadi bahasa yang kita keluarkan itu akan dimengerti oleh sebuah sistem. Jangan yang kita gambar lain yang muncul adalah yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memerintahkan sebuah sistem untuk bisa mengikuti kita? Tapi jangan juga kita paksakan, saya ingin menggambar rumah, tapi yang keluar mobil, saya ingin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu ya. Jadi harus kita saling memahami antara sistem maunya seperti apa, kita harus ikuti. Kalau misalkan kita tidak mengikuti, otomatis yang akan keluar juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selanjutnya di sini ada sosiologi. Nah, sosiologi itu berkaitan dengan pengaruh sistem manusia komputer dengan dalam sosial. Nah, ergonomi. Sudah pernah kalian mendengar ergonomi? Saya kira kalian mungkin sudah pernah belajar tentang ergonomi kan? Sudah? Apa itu ergonomi? Yang nyaman. Oke, bagus sekali ya. Siapa lagi? Apa itu ergonomi? Ergonomi. Siapa lagi yang tahu apa itu ergonomi? Jadi di sini ergonomi berhubungan dengan aspek fisik ya, aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi biasanya kalau kita itu kerja, jarang sekali kita memperhatikan keadaan kita sudah nyaman belum dengan pekerjaan kita. Nah, seharusnya kita harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh ergonomi ini. Di sini menyarankan kita untuk bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Misalnya seperti kita mau bekerja, kita mau berhadapan langsung dengan komputer. Jadi otomatis kita harus perhatikan kira-kira posisi duduk kita yang bagus itu seperti apa supaya kita nyaman dalam bekerja. Terus kita tidak sakit-sakit badannya, ya. Jadi kita harus memperhatikan ini. Ini mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman seperti misalnya meja, kursi, monitor, papan ketik, lampu dan sebagainya seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Untuk bahwa di ergonomi itu menyarankan kita untuk bertatapan langsung dengan layar komputer itu sebanyak 20 detik. Berapa? 20 detik? 20 menit, 20 detik? Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah terlalu lama berhadapan dengan layar komputer, kita harus membangunkan wajahnya kita dari layar komputer supaya nanti matanya kita tidak mudah lelah. Oke, yang selanjutnya di sini ada namanya teknik elektronika atau info. Nah, dari sisi perangkat keras, karena dalam bidang inilah kita dapat mempelajari banyak sekali aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Dengan kata lain, bidang ini memberikan kita semacam kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Oke, di sini sudah selesai, tapi saya ada tugas. Nah, saya mau kasih nonton kalian dulu supaya tugasnya nanti kalian tulis nama, NIM, dari hasil apa yang sudah kalian lihat. Nanti kalian tuangkan di kertas kira-kira apa yang terjadi dengan gambar itu. Cukup media saya melihat kira-kira apa ada kaitannya. Jangan lupa tulis nama,
Oke, jadi dari hasil video yang kalian lihat lengkap apa yang sudah diceritakan. Apa saja dari pikiran kalian itu menyebutkan apa? Ya, tulis. Jangan lupa tulis nama, NIM dan kelas. Nah, sebelum mungkin kita akhiri, tapi saya akan menghentikan tulisnya dulu. Sekalian juga saya menasihat. Ini untuk yang nama Alvin sampai Rizka Ayu sama sekali belum ada kan? Angkatan 2016 di sini ada angkatan 2016 kan? Gimana ini? Tidak tanya kenapa jangan? Salim, Bu. Hah? Salim. Kamu lagi? Ya, Bu. Aldin atau Aldi? Aldin, Bu. Aldi